Nggak marahin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Okay, before we start learning today, let's pray together. Pray, shall we? Finish. Alright, who's absent today? Oke, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat how to apply job application letter, bagaimana membuat ini apa surat lamaran kerja. Nah, in English lesson. So with Kak Adya. So welcome folks, welcome students in my class. Actually in my in boys class. Nah, for today's goals and the roles. Nah, goalsnya itu, tujuannya itu, through worksheet, student can identify the structure of the text, conclude social functions, finding missing elements in a job of application letter. Jadi nanti kalian itu bakal mampu mengidentifikasi struktur teks, kemudian kalian bisa mengetahui fungsi sosialnya, kemudian menemukan elemen linguistiknya dalam surat lamaran kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah through practice, students can determine the general description and then find the meaning of words or phrases or sentences from job application letter. Jadi melalui praktis, students, jadi murid itu mampu memahami keseluruhan dari surat lamaran kerja, kemudian dapat menemukan arti kosakata atau sentence yang tidak dipahami, yang tidak diketahui, dan dapat mendapatkan pengetahuan baru mengenai kosakata baru yang berkaitan dengan surat lamaran kerja. Kemudian determine whether or not information is correct based on job application letter. Kemudian menentukan apakah informasinya itu udah betul atau belum berdasarkan surat lamaran kerja. Kemudian complete job application letter according to the social function, text structure, and correct linguistic elements according to context. Compose a job application letter based on certain information carefully. Jadi di akhir tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menyusun dan juga membuat teks surat lamaran kerja gitu. Nah, untuk rulesnya, karena di sini Teteh membuat video pembelajaran, jadi tidak perlu dibahas ya rulesnya. Kayak kita next aja. Nah, I have a question for you guys. What job you want to have in the future? Is it entrepreneur, or a pharmacist, or a nurse, or what? You can answer your my question on the comment section below, yeah. Teacher. Okay, next. Today's lesson or topic is about giving information related to applicant's competence. Jadi memberikan informasi yang berkaitan dengan kompetensi apa saja yang ada di surat lamaran kerja. Begitu. Nah, ini adalah definition. Nah, job application letter is a letter containing an application to work in an institution, company, or limited liability company, or PT, which generally has sections containing personal identity, services that can be performed, education, to a description of expertise and experience. Nah, jadi surat surat lamaran kerja ini di dalamnya mengandung kompetensi atau surat yang ditujukan untuk melamar sebuah pekerjaan ke sebuah institusi, perusahaan, PT, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di dalamnya itu terdapat identitas pribadi, informasi yang mengenai identitas pribadi, kemudian services, jadi pelayanan yang bisa ditampilkan, kemudian background edukasinya, di mana SMP-nya, SD-nya, dan lain sebagainya. Kemudian to description of expertise and experience. Jadi tercantum juga di dalamnya ada pengalaman-pengalaman gitu. Nah, next. This is a social function, text structure, and language features. Nah,
Social functionnya create a positive impression about the suitability of the application, the applicant with the job being applied for. Jadi apa ya? Fungsi sosialnya itu adalah untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi yang ditawarkan oleh pelamar kerja dengan pekerjaan yang dilamar gitu. Jadi harus sesuai, harus selaras gitu. Contohnya kalau misalnya kita ngelamar kerja di menjadi sebuah perawat gitu ya, nggak mungkin kan di dalam suatu lamaran kerjanya kita mencantumkan bahwa kita bisa mendesain baju dan lain sebagainya. Itu kan nggak nyambung ya. Oke, next kemudian di sini ada text structure. Nah, text structure struktur teks dari surat lamaran kerja. Nah, yang pertama ada letterhead, kemudian date, of course, and then address of receiver, salutation, body, closing, signature, and name of applicant. Jadi dalam surat lamaran kerja itu di dalamnya pasti ada letterheadnya, judulnya ya apa, kemudian tanggal berapa, kemudian alamat dari sebuah perusahaannya. Nah, gitu kita harus mencantumkannya. Kemudian ada pembukaan dan juga isi, kemudian ada penutupan. Nah, biasanya di bagian pembukaan surat lamaran kerja itu di dalamnya terdapat informasi yang kita dapat mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kita tahunya di mana, whether from magazine or newspaper or on radio or television or something like that. And then for body, nah di body ini di dalam itu terdapat kita itu harus memberikan keyakinan, pemahaman kepada sebuah perusahaan bahwa kita itu cocok di bidang tersebut. Nah, kita juga harus mencantumkan kayak skills kita itu apa, kompetensi yang kita punya itu berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lamar itu apa, kemudian pengalaman kerjanya, kemudian skill tambahan dan lain sebagainya itu adanya di body. Kemudian di bagian closing, nah di closing ini penutupan yang si pelamar itu meminta untuk diinterview atau meminta untuk dihubungi jika memang lolos seleksi gitu. Nah, biasanya di sana terdapat kontak atau email agar si sebuah perusahaan tersebut bisa menghubungi si pelamar tersebut. Nah, kemudian signature, tanda tangan, dan forget. Dan yang terakhir adalah name of applicant. Jadi nama dari si pelamarnya itu harus dicantumkan. Oke, next di sana ada language features. Nah, elemen kebahasaannya pasti ada vocabs ya, ada kosakata, ada phrase, ada sentences, ada kalimat. Ya pasti ya dalam sebuah surat lamaran kerja itu di dalamnya pasti ada sebuah kosakata ya, kosakata baru yang berkaitan dengan surat lamaran kerja gitu. Kemudian ada juga active passive voice. Active passive voice itu contohnya kayak gini, misalnya yang aktif ya, kalimat aktif itu kan saya meminum air. Nah, untuk passive voice ini air diminum oleh saya. Itu contohnya kayak gitu. And then for another example, like this. My mom cooks tempe. Nah, jadi kalau passive voice-nya itu tempe is cooked by my mom. Jadi tempe itu dimasak oleh ibu saya. Gitu. Itu adalah passive voice. Next ya. Nah, ini this is the example of job application letter. Di sana ada numbering untuk membedakan, differentiate each part ya. Yang pertama itu alamat ya, Jalan Ahmad Yani, nomor. Kemudian ada date juga, kemudian ada Mr. Frank Peterson. Nah, beliau adalah seseorang yang dituju oleh si pelamar ya. Kemudian di sana ada bagian pembukaannya, I'm writing to you in response to your advertisement. Jadi dia tahu mengenai lowongan pekerjaan itu dari ini newspaper yang tercantum di Jawa Pos. Nah, dia taunya dari situ.
Nah, kemudian bagian bodinya, my current position. Nah, jadi si pelamar ini menjelaskan mengenai pekerjaan dia itu sekarang itu apa, ya. Kemudian dia itu punya skillsnya itu apa, kelebihan dia itu apa. Nah, itu tercantum di body. Nah, kemudian yang closing, thank you for your time and consideration. Nah, di sini dia meminta agar si perusahaan tersebut menghubungi dia jika dia memiliki kesempatan yang bagus untuk diwawancara atau emang kalau dia lolos. Nah, jadi dia memberikan nomor kontak dia ya, sama email. Nah, yang terakhir sincerely, di situ ada signature sama ada name of applicant. Jadi nama pelamarnya. Oke, itu contohnya ya. Paham ya? Next. Nah, di sini ada pertanyaannya, kalian bisa jawab sendiri agar lebih memahami mengenai surat lamaran kerja yang tadi. Oke? Next. Di sini ada vocabulary exercise. Kalian bisa membuat, mencari dan menemukan new vocabulary that you haven't known. Jadi kalian bisa mencari kosakata apa aja yang belum kalian ketahui. Nanti kalian tulis di situ ya, di buku. For example, advertisement gak tahu artinya apa. Nah, artinya iklan gitu loh. Biar add your new vocabularies. Oke? Good. Next. Okay, now let's practice. This is another example of job application letter. Nah, di sini I want you guys to make comprehension questions on the application letter written by John Donaldson. Jadi, you should make one question related to this application letter written by John Donaldson. Bikinnya satu aja nggak apa-apa, satu pertanyaan yang berkaitan dengan surat lamaran kerja ini yang ditulis oleh John Donaldson. Oke, guys. Itu untuk melatih pemahaman kalian aja mengenai ini. Oke, next ya. This is the example. Actually, you are a pharmacist, guys. Ya enggak? Kalian itu dari jurusan farmasi kan? Nah, jadi di sini diganti nih sekretarinya jadi farmasi. Nah, tugas dari farmasi itu apa? Nah, kalau sekretaris ini kan contohnya kayak organizing meetings, ya enggak? Menyusun dan merencanakan sebuah pertemuan, ya enggak? Kemudian assisting the chair, sebuah dia itu mengassisting, jadi itu melayani CEO atau bos. Nah, itu tugas sekretaris. Kemudian maintaining correspondent, jadi mempertahankan koresponden. Ada lagi upholding legal documents, kayak memegang dokumen-dokumen legal. Kemudian keeping records, jadi kayak menyimpan rekaman, jejak rekaman mengenai perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu tugas-tugas dari sekretaris. Nah, di sini karena kalian itu farmasi ya, jadi silahkan kalian tuliskan dan juga pikirkan apa aja sih tugas dari seorang farmasi itu. Nah, nanti diisi nih bagian bulat-bulatnya itu. Ini adalah mind mapping ya. Nah, this is the last section of this meeting. Nah, reflection. Jadi what did you get from the lesson, guys? Nah, jadi apa yang kalian dapat setelah mempelajari lesson ini? Nah, do you understand the purpose of an application letter? Kalian paham gak tujuan dari application letter ini? Of course, untuk melamar kerja ya. To get a job. To apply a job. And then, do you know what information appears in application letter? Jadi apa aja sih informasi yang tercantum di dalam application letter itu? Tahu ya, kayak tadi ada apa? Ada letter, ada address, ada date, apalagi? Ada opening, ada body, ada closing, signature, ya enggak? Name of applicant, name of receiver, ya, yang itu. Kemudian, do you know how to write an application letter? Nah, kalian tahu nggak gimana caranya menulis surat lamaran kerja ini?
Nah, kemudian how's your feeling after learning the material? Gimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Just so, biasa aja, happy or sad? And then, do you have any questions? No, ya. So, okay. If you don't have any question, and if you have any question, you can ask me on the comment section, ya. And then the topic for the next meeting is about giving information related to identity in the context of a job interview. Jadi untuk minggu depan itu kita akan belajar dan berdiskusi mengenai memberikan informasi yang berkaitan dengan identitas diri, namun konteksnya itu dalam wawancara pekerjaan. Oke. Ini referensinya. And then, kalian itu farmasi ya. Nah, jadi tolong kalian tugasnya for your homework bikin surat lamaran kerja, job application letter berdasarkan dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, ini kan ada requirement-nya nih. Jadi kalian itu membuat surat lamaran kerja berdasarkan kriteria yang tercantum di sini. Jadi harus mampu bekerja on shift ya, kemudian able to screen through prescription, prepare and supply medication towards, and so on. Nah, di situ nanti kalian bisa mencocokkannya itu di bagian letterheadnya, kemudian name of receiver-nya, kemudian di bagian body-nya ya guys. Nanti harus disesuaikan sama ini. Kalian bisa lihat contoh di internet dan juga contoh yang telah Teteh kasihkan tadi sebelumnya. Oke, nah nanti tugasnya kalian kumpulkan ke email Teteh syahadah957@gmail.com. I will send my email address to ini ya, KM. Okay guys, if you don't have any question, I will end up this meeting. Before we go home, let's pray together. Pray, shall we? Finish. Alright, thank you guys. Have a nice day. Bye bye. Don't forget to do your assignment. Okay, bye bye.